subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid din wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasrana wal ya asanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukur wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun aqallul kafani saubun ya'ummuhu. Di minggu yang kemarin menerangkan daripada apa yang wajib bagi mayit, yaitu 4 perkara: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Minggu kemarin sudah dijelaskan tentang memandikan mayit. Maka pada malam hari ini membahas tentang mengkafani mayit. Faslun aqallul kafani saubun ya'ummuhu. Minimal mengkafani mayit adalah saubun, satu kain, ya'ummuhu, yang bisa menutupi semua tubuh si mayit. Jadi minimal kain kafan yang digunakan untuk mengkafani mayit itu minimal satu kain yang bisa menutupi semua tubuhnya. Kalau kemarin kan kalau mandi minimal intinya air merata ke seluruh tubuh. Jadi ada jumlah minimal dan jumlah maksimal atau jumlah Nama itu juga mengkafani mayit minimal itu satu kain yang bisa menutupi semua tubuhnya. Al-ma'na maknanya anna aqallal kafanil wajib, bahwa sesungguhnya jumlah minimum mengkafani mayit al-wajibi yang wajib alaina atas kita, fi'luhu untuk kita lakukan, binisbatin dengan dinisbatkan bihaqil mayit, pada haknya si mayit, adalah saubun, satu kain kafan, ya'ummuhu, yang bisa menutupi semua tubuhnya. Itu minimal. Mimma, dari kain, yahillu, yang halal, lahu, bagi si mayit, luksuhu, untuk digunakan atau dikenakan olehnya, fi hayatihi, semasa hidupnya. Berarti kain kafan itu tidak harus warna putih, boleh warna-warni, boleh warna pelangi juga boleh. Cuman kakek bingung, malaikat nanya, nak kondangan nak bertemu muka nakir. Jadi intinya kain kafan itu yang penting bisa menutupi tubuhnya. Dan kainnya itu halal dipakai semasa hidupnya. Berarti yang tidak boleh kain apa? Kain sutra bagi laki-laki. Wa in kufina min mali ghairihi, meskipun kain yang digunakan untuk mengkafani mayit ini itu min mali ghairihi, dikeluarkan dari harta orang lain, bukan dari harta peninggalan si mayit, tapi dari orang lain, boleh digunakan untuk mengkafani si mayit. Kalau sekarang kan lemak lah, sudah ada pakem ya. Amma binisbati li haqqillah, adapun mengkafani mayit bila dinisbatkan kepada haknya Allah Ta'ala, fasatirul aurat, yang penting kain itu hanya cukup untuk menutupi auratnya saja. Al-mukhtalifati, yang mana aurat ini kan berbeda-beda, zukuratan wa unusatan, antara laki-laki dan
perempuan. Kalau aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Kalau aurat perempuan hanya muka dan telapak tangan. Nah, itu hakullah. Jadi batas minimal, paling minimal dalam arti kalau seandainya si mayit ini memang tidak kartonnya, minimal bisa menutupi auratnya. Jadi sudah menutupi haknya Allah Ta'ala. La riqan wala wa hurriyatan lil mayyiti. Tidak ada perbedaan antara budak dan huriyah, orang merdeka. Karena kalau sudah mayit, ya udah katik lagi status sosial kan tidak ada lagi kalau sudah meninggal. Nak dia budak, nak dia merdeka, sama lil mayit. Falil mayyiti, maka bagi si mayit isqatu ma zada ala satiril aurat inda Ibnu Hajar. Bagi si mayit boleh dia mempunyai wasiat kalau seandainya semasa hidupnya tadi sebelum dia wafat, kaget kalau seandainya aku mati, tolong kafannya aku cuma sebatas nutupi aurat baik. Isqatu mazada ala satiril aurat. Jadi menggugurkan kain yang melebihi dari kain yang hanya menutupi aurat saja. Ini kalau indah Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapat Ibnu Hajar tidak ketik masalah. Kalau seandainya si mayit berwasiat semasa hidupnya sebelumnya mati, kaget kalau seandainya kamu ngapani aku, cukup yang penting kainnya nutupi aurat aku baik. Tidak ada masalah, tanpa harus menutupi semuanya. Wa khalafahu ar-Ramli, namun berbeda dengan pendapat ar-Ramli. Kalau seandainya wasiat si mayit disuruh nutupi cuma separuh badannya baik dan cuma sebatas auratnya baik, kalau menurut Imam Ramli tetap harus menutupi semua tubuhnya. Jadi tidak perlu menjalankan wasiat si mayit kalau seandainya dia ngongkon, kaget kalau aku mati, kapannya aku cuma sebatas aurat baik, nutupi aurat. Kalau menurut Imam Ramli tidak perlu diindahkan wasiatnya, tetap harus semua tubuhnya harus dibungkus dengan kain kafan. Nah sekarang tadi kan hakullah, hakul mayit. Nah sekarang walil hurama, hak orang yang menghutangi si mayit. Seandainya semasa hidupnya si mayit ini punya hutang, ya dah. Hak bagi yang menghutangi si mayit al-man'u, untuk melarang minasani wasalis, daripada memakai kain yang kedua dan yang ketiga. Kan kalau laki-laki itu kan dibungkus dengan kain kafan tiga iko. Tidak usah, cukup sikok be, 2-3-nya tidak usah. 2-3-nya ini karena apa? Dia punya utang dengan aku. Dia punya utang dengan aku semasa hidupnya. Cukup sikok be. Sementara tak katik yang ngantikan untuk bayarkan hutangnya kepada yang hutang si mayit. Cukup sikok be, 2-3-nya dosa kamu jadikan kain kafan. Ini bakal aku jual untuk jadikan untuk pengembalian hutangku. Walil warasa, dan juga bagi ahli waris ini mempunyai hak al-man'u, untuk melarang minaz ziyada ala salah sah, bila mana si mayit dikafani lebih dari 3 lapis kain. Jadi misalkan Bilalnya nak ngafani si mayit ini lebih dari 3 lapis. Nah si ahli waris boleh melarang, boleh melarang. La minha, tapi tidak boleh melarang minha apabila kurang dari 3 lapis. Cukup sikap baik pakai kain kafannya, udah usah kapan tuh. Nah ini tidak boleh kalau ahli waris. Boleh melarang kalau dilebih ke, tapi tidak boleh melarang kalau mengurangi dari 3 lapis. Paham ya? Wa yahrumu, dan haram satru ra'sil muhrimin, haram
menutup kepala si mayit yang mati dalam keadaan ihram. Jadi kalau misalkan ada orang yang ihram, entah itu ihram haji, entah itu ihram umroh, di saat dia ihram terus meninggal, maka ketika dikafani haram hukumnya menutupi wajah, kain kafannya menutupi wajahnya haram. Itu kalau laki-laki, ya, menutupi kepalanya ya, menutupi kepalanya. Kalau yang si mayit ini tadi laki-laki, wa wajhil muhrima, dan haram bagi si mayit perempuan yang kalau seandainya dia wafat dalam keadaan ihram. Karena apa, nanti kelak di hari kiamat nanti kan dibangunkan dia dalam keadaan ihram. Dalam arti kan kalau seandainya wong ihram, larangannya bagi laki-laki itu kan menutup kepala. Kalau bagi perempuan itu menutup wajah di saat talbiyah. Talbiyah kan haram, apa? Dilarang, dia harus bayar dam. Bayar denda kalau seandainya kalau perempuan nutupi muka, kalau laki-laki nutupi kepala. Itu pengecualian hanya khusus bagi mayit yang meninggal dalam keadaan ihram. Jadi paham ya, muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Jadi kalau kamu nak nyebutkan uang yang apa halal dinikah itu mahram, bukan mahram, bukan muhrim. Kalau bukan muhrim berarti bukan yang sedang ihram. Jadi muhrim itu orang yang sedang ihram, kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikah. Jadi jangan salah sebut. Wa akmaluhu, adapun yang paling sempurna mengkafani mayit, lirajuli, bagi mayit laki-laki, salasul lafaid, dengan menggunakan 3 kain kafan, 3 lapis kain kafan. Kalau untuk laki-laki, mayit laki-laki, afdolnya kalau jumlah minimal tadi kan minimal 1 kain yang menutupi semua tubuhnya. Nah, yang paling afdol 3 lapis. Al-makna, maknanya anna akmalal kafani lidzakari, paling sempurna kafan bagi mayit laki-laki adalah salasul lafaid, 3 lapis kain. Ya kullun, setiap dari 3 lapis kain ini tadi bisa menutupi tubuhnya. Jadi 3 lapis kain ini setiap kainnya itu bisa menutupi semua tubuhnya. Berarti kira-kira panjang berapa? Panjang kain kafan berapa? 2 meteran ya kan, rata-rata orang Indonesia ini mentok-mentok 170 ya tak? Nah, setiap lapisnya itu panjang sekitar 2 meter, lebarnya berapa kira-kira? Semeter lah ya tak, kurang lebih. Ya kullun minha, jadi setiap dari 3 lapis kali ngaidi bisa menutupi semua tubuhnya. Ai illa ra'sa, kecuali kepala al-muhrim, kepalanya orang yang mati dalam keadaan ihram. Wa wajhal muhrimati, atau wajahnya seorang perempuan yang wafat dalam keadaan ihram. Kama ulima, sebagaimana keterangan yang sudah diketahui. Wa yahrumu kaumuha, dan haram adonyo kain kafan tadi la ta'umuh, yang tidak sampai menutupi semua tubuhnya. Dalam arti ngepres kain ini tadi. Uangnya ini tadi tingginya 170 mayit ini tadi. Sementara kain kafan yang digunakan 175 cuma. Nah, ya, pas-pasan ngepres. Illa bimasyakotin, kecuali kalau memang kondisinya sulit, memang ada katiknya bahan dasarnya nah, masalah. Tapi kalau memang ada, jangan sampai dibuat ngepres. Haza in lam yukafan min malihi,
Jikalau memang kain kapan yang digunakan itu tidak diambil dari hartanya si mayit, boleh ngepres. Juga catatan kalau seandainya kain kapan itu tidak diambil dari hartanya si mayit. Au kana alaihi dainun, atau si mayit ini nanti memang kebetulan semasa hidupnya ada utang. Mustaghrikun tirkatahu, yang sehingga hutangnya tadi bisa menghabiskan harta peninggalannya. Kebetulan dia ini memang tinggal dewean semasa hidupnya udah katik dulur, udah katik kawan, pas tinggal utang banyak. Hingga nak beli kain kapan pun tidak cukup, tidak melok pakem pula. Dilala uang kampungnya juga tidak surah, pelit misalnya. Adonya be. Wa illa, jikalau tidak demikian, wajabat as-salasu. Jadi kalau seandainya memang ada kain kapannya dan memang tidak ada dalam kondisi darurat, maka wajib menggunakan 3 lapis kain. Amma ulima mimma marah, sebagaimana keterangan yang telah diterangkan yang lewat tadi. Walil mar'ati, sementara bagi perempuan, kalau laki-laki kan 3 lapis kain. Yang paling sempurna itu 3 lapis kain. Kalau perempuan itu 5 lapis kain. Yang pertama komisun, kain kapan yang dibentuk seperti komis. Komis itu katakanlah pakaian dress. Ya. Lalu kemudian kain kapan yang keduanya wakhimarun, kain kapan yang dibentuk seperti kerudung yang bisa menutupi kepala, leher dan bagian atas badannya. Lalu kemudian izarun, kain kapan yang dibentuk seperti sarung yang menutupi pusar dan kakinya. Lalu kemudian ditambah lagi wala fafatani, 2 lapis kain. Jadi jumlahnya galau-galau 5. Itu perbedaan antara kapan mayit laki-laki dan kapannya mayit perempuan. Al maknanya anna akmalal kafan lil unsa, kain kapan yang paling sempurna bagi mayit perempuan, aimis wa misluha, atau yang semisal dengan si perempuan. Siapa? Al khunsa. Siapa khunsa? Seorang yang semasa hidupnya punya kelamin ganda, dihukumi sama seperti perempuan. Kalau banci dihukumi seperti laki-laki. Banci itu yo lanang gantino. Beda kalau khunsa. Khunsa ini memang semasa hidupnya mempunyai 2 alat kelamin. Khamsatu asya, jadi kain kapannya ada 5. Yang pertama komisun, kain kapan yang dibentuk seperti komisil hayyi, baju dress dia semasa hidup. Bener baju dress namanya ya. Wa izarun, lalu yang kedua kain kapan yang dibentuk seperti sarung, alama yang bisa menutupi baina suratiha, antara pusar, warukbataiha dan kedua lututnya, tahtal komis. Nah, ditaruh di bawah, posisinya di bawah gamis, di bawah kain dress tadi, kain kapan yang dibentuk dress. Lalu kemudian wakhimarun, kain kapan yang dibentuk seperti kerudung, yughta bihi ar-rasu, yang mana bisa menutupi bagian kepala ba'dal qamisi, setelah baju dressnya, kain kapan yang berbentuk dressnya. Summa lafifatani, lalu kemudian 2 lapis kain, talufu fihima, yang bisa menutupi semua tubuhnya. Paham ya? Biasanya kalau dari pakem itu lah komplit. Lado galau. Wahaza, dan kain kapan ini, kain kapan ini tadi,
Idza lam yakun fil warasati mahjurun alaih, jikalau memang tidak ada pada si mayit ini tadi fil warasati ahli warisnya mahjurun alaih. Mahjurun alaih ini maksudnya ahli warisnya yang masih kanak-kanak. Yang namanya mahjur alaih itu maksudnya kanak-kanak. Kanak-kanak dalam arti apa? Bila mana dia melakukan transaksi itu belum dianggap sah. Transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa, anak kecil, budak kecil ya. Jikalau memang tidak mempunyai ahli waris anak-anak. Wa illa falaisa laha, yang mana dia tidak memiliki falaisa laha, bila mana si perempuan mayit perempuan ini tidak memiliki apa, bila mana tidak memiliki ini tadi ahli waris anak-anak, illa salasun, maka cukup dengan 3 kain. Qala Ba'is, Imam Ba'isan mengatakan fala yutinabbahlah, maka perhatikanlah keterangan yang sudah dijelaskan tadi, fa innal amala ala khilafihi, karena kebanyakan menyelisihi, kebanyakan pada kenyataannya itu menyelisihi keterangan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi intinya kalau lanang 3 lapis kain, kalau mayitnya perempuan tadi 5 lapis kan? 5 lapis kain. Wa afdalul kafani, adapun kafan yang paling utama itu al-abyad, warnanya putih. Al-qutnu, bahannya katun. Wal jadidu, kain kafannya baru. Aulah, itu lebih utama minal mangsul, ketimbang kain kafan yang second. Kama fit tuhfah, sebagaimana keterangan di dalam kitab Tuhfatul Muhtar. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Alangkah bagusnya mayit itu menggunakan kain kafan yang masih baru, bukan kain kafan yang second. Berbeda menurut pendapatnya Imam Romli. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli, tidak apa-apa pakai yang second baik, karena ngapa? Kan sudah jadi mayit, bakal dikubur juga, bakal rusak juga kain kafannya. Nah, ngapa kok Imam Ibnu Hajar berpendapat lebih utama dengan kain yang masih baru? Karena Rasulullah SAW wafat juga dikafani dengan kain kafan yang baru. Jadi intinya kalau kain kafan yang baru itu lebih utama. Bukan berarti kain kafan second tidak boleh, bukan. Alangkah bagusnya kalau dengan kain kafan yang baru. Selesai masalah mengkafani mayit. Lalu kewajiban yang ketiga atas si mayit, yang ketiga apa? Faslun arkanus sholatil janazah sab'ah, yaitu mensolati mayit. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Lafaz janazah, al-jinazah atau al-janazah dengan difathah jimnya wa kasriha atau mengkasrohkannya, artinya apa jenazah nih? Kalau seandainya dikasroh atau difathah, adalah ismun lil mayyiti fin naqsi, yaitu nama bagi mayit yang fin naqsi, dalam keranda. Posisinya dalam keranda, itu namanya jenazah. Mayit yang berada di dalam keranda, itu namanya jenazah. Wabil kasri, nah ada yang cuman mengkasrohkan saja. Dalam arti ada 2 pendapat, ada jenazah dan jinazah, ada yang cuma jinazah baik dikasrohkan. Ismun linaqsi adalah nama bagi keranda itu sendiri. Nah, itu kalau seandainya tanpa memfathah. Kalau tadi kan 2 pendapat. Yang pertama boleh jenazah, boleh jinazah. Kalau jenazah atau jinazah itu adalah mayit yang berada di dalam keranda. Tapi kalau seandainya dia mengatakan jinazah baik, bukan jenazah, jinazah baik, berarti adalah nama keranda, ya, nama keranda. Wal mayyitu fihi, dan juga mayit itu ada di dalamnya.
Al makna maknanya annal ajza'a bahwasanya rukun-rukun allati tata'allaqu minha yang harus ada pada sholat jenazah. Rukun-rukun yang harus ada ketika kita melaksanakan sholat jenazah itu sab'atun, ada 7. Nah ingeti nih kamu yang kalau sholat jenazah, rukunnya ada tuh 7. Yang pertama apa? Al-awalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. Niatnya cak mana? Al-mana anal awala, bahwasanya yang pertama min arkanis sholatil jenazah, daripada rukun sholat jenazah, niyatuha, niat sholat jenazah. Ka'ayakula seperti halnya seorang yang sholat tadi berniat nawaitu sholat ala hazal mayit, ngajak aku niat sholat atas mayit ini. Au ala man sholla alaihi al imamu, atau berniat sengaja aku niat sholat atas mayit yang disolati oleh imam. Au ala man hadara min amwatil muslimina fardhan, atau semisal mayitnya ini banyak, misalkan habis tsunami ya. Kalau nak sholat sikok-sikok saroigo, sholat sekaligus. Sengaja aku niat sholat atas mayit yang hadir ya, di depanku ini di antara orang-orang yang mati daripada kaum muslim. Lalu cak mana kalau seandainya di situ ada yang kafir, ada yang muslim, yang mati ini tadi kan? Niatnya cak mana? Sengaja aku niat sholat atas mayit yang di antara mereka itu muslim. Kalau seandainya mayitnya itu banyak. Fardon diniati fardu, au fardu kifayatin, atau fardu kifayah. Ya. Kalau bahasa Arabnya mana? Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Jadi penambahan 4 takbir terus kifayah itu sunnah. Yang penting ada fardunya. Yang penting atas mayitnya. Yang penting atas mayitnya, tanpa harus mengucapkan fardu juga ada masalah. Au fardu kifayatin, atau dengan mengkapinya au fardu kifayah. Fala buddha min niyatil fardiyati. Oh, jadi fardunya wajib ya, fardunya juga wajib hatta minal unsa, hingga dari seorang perempuan wasobiyah maupun anak yang masih kecil, tetap dianjurkan, tetap diharuskan niatnya fardu. Bila yang mensolatinya laki-laki, anak kecil ataupun perempuan. Wala yajibu taqyiduha biqauniha kifayah, dan tidak wajib takyin. Jadi untuk menjelaskan kifayahnya tidak harus disebut kifayah, tidak harus, cukup fardu beda boleh. Jadi tidak harus fardu kifayah. Nah itu rukun yang pertama, niat. Yang kedua asani arba'at takbiratin, harus dengan 4 kali takbir. Al maknanya ya, 4 kali takbir ini termasuk rukun sholat jenazah. Anasania bahwasanya yang kedua min arkani sholatul jenazah, daripada rukun-rukun sholat jenazah arba'u takbiratin, yaitu 4 kali takbir. Al-ula minha, yang pertama dari 4 takbir, takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram termasuk takbir yang pertama. Wala taduru, dan tidaklah mengapa az-ziyadah alaiha, melebih dari 4 takbir. Jadi kalau seandainya imamnya lupa, atau kamu yang sholat jenazah ini tadi lupa, bukan 4 tapi 5, tidak ngapa-ngapa. Walau ma'al ilmi, meskipun disertai tahu. Ya, dalam arti bahwasanya takbirnya itu kan yang wajibnya itu cuma 4. Nah, kok nambah 5 meskipun disertai dengan rasa tahu, wal amdi, dan disengaja, wa qasdi rukniyati, dan memang diniatkan disengaja untuk
sebagai rukun yang takbir kelima ini tadi tidak katik masalah, tidak mengapa. Iyo tidak mengapa. Ini taqada al-butlana bizaid. Tapi kalau seandainya dia yang ketahui ini tadi berkeyakinan bahwasanya takbir yang kelima ini bisa membatalkan bijahlihi, karena dengan sebab kebodohannya, ketidaktahuannya. Jadi wong ini belum pernah belajar salat jenazah nih. Kalau seandainya dia 5 kali takbir, dia berkeyakinan takbir yang kelima ini bisa membatalkan salat jenazahnya, darrah. Maka itu bisa membahayakan. Dalam arti apa? Fatabtulu sholatu, batal sholatnya. Itu kalau seandainya dia yang tidak tahu. Dia tidak tahu nih. Dia tidak tahu bahwasanya lebih dari 4 itu tidak katik masalah. Nah, tapi lebih dari 4 ini tadi dianggapnya membatalkan, dia jadi batal. Berbeda kalau kita nih tadi melebihi, itu tidak katik masalah. Ya karena memang tidak membatalkan. Sementara kita tahu dan kita sengaja, tidak katik masalah. Kalau seandainya lebih dari 4. Tapi kalau yang tidak tahu tadi, dia beranggapan kalau seandainya 5 kali takbir bisa dia berkeyakinan bahwasanya 5 kali takbir bisa membatalkan sholat jenazah, maka ya memang batalnya. Itu bedanya. Ya. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, as-salis al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Berarti sholat jenazah boleh dilakukan duduk, berbaring pun boleh. Tapi kalau mampu ya harus berdiri. Maknanya anasalis min arkani sholatil jenazah, bahwasanya yang ketiga daripada rukun-rukun sholat jenazah adalah al-qiyamu 'ala man qadara, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Rajulan kana au sobiyan, baik dia laki-laki ataupun anak kecil, au khunsa ataupun khunsa tadi, aw imra'atan ataupun perempuan, walau ma'arijalin, meskipun bersama kaum laki-laki, tetap dia wajib berdiri ketika bersolat. Fa in ajaza, jikalau tak mampu berdiri, ja'a fihi mamarra fil qiyam, maka diperbolehkan sebagaimana keterangan tentang arkanus sholat. Dalam arti kalau tidak mampu berdiri ya boleh duduk. Tidak baca duduk, boleh berbaring. Bagaimana keterangan pada rukun-rukun sholat. Lalu yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Nah ini, kalau membaca Fatihah itu boleh dibaca di takbir pertama boleh, di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, di takbir keempat boleh. Kalau seandainya pas sholat jenazah kita lupa pas di takbir pertama nak baca Fatihah, nah di takbir kedua boleh. Maknanya an-rabi'a, bahwasanya yang keempat min arkani sholatil jenazah, daripada rukun-rukun sholat jenazah adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ba'da ihdai takbirati, setelah salah satu daripada 4 takbir. Terserah nak diduduk di 1, di 2, di 3, di 4 boleh. Walau zaidatan, ataupun misalkan baca Fatihah ini tadi keduduknya, terbacanya di takbir kelima misalkan, enggak apa-apa. Wal aula, akan tetapi yang paling utama kaunuha ba'dal ula, adanya bacaan Fatihah itu setelah takbir pertama. Fa in akharaha anha ila ma ba'da ghairiha jaza, maka seandainya dia mengakhirkan suratul Fatihah anha dari takbir pertama ilama sampai pada takbir setelah ilama ba'da ghairiha, setelah takbir yang pertama, jaza taqdimuha ala zikriha, maka diperbolehkan mendahulukan membacakan Fatihah ala zikriha daripada zikir takbir yang selanjutnya. Misalnya nih, di takbir yang kedua kita kan wajibnya baca selawat, ya kan? Kalau takbir pertama itu kan afdolnya baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat. Nah boleh kita dahulukan pas di takbir pertama memang nggak baca Fatihah nih, di takbir kedua kita nak baca Fatihah, boleh baca Fatihah dulu baru sholawat boleh.
atau sholawat dulu baru Fatihah. Wa ta'khiruha, jadi boleh takdim, boleh takhir. Fa in ajaza, kalau seandainya orang yang sholat jenazah ini tadi tak mampu baca Fatihah, ata bi badaliha al-marrah fi arkanis sholat, maka dia boleh membaca selain daripada suratul Fatihah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana keterangan di dalam rukun sholat. Kalau di dalam rukun sholat kan kalau wong tidak mampu baca Fatihah, maka dia wajib baca ayat selain daripada Fatihah yang jumlahnya ada tuh 7. Misalkan dia tidak hafal Fatihah, cuma baca kulhu be, berarti baca kulhu, tambah lagi kulhu ada 4 ayat, tambah lagi jadi 7. Kalau seandainya baca ayat juga tidak paham, tak baca juga zikir. Misalkan zikirnya apa? Baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalau tidak baca. Jadi kalau baca ya harus baca Fatihah. Rukun yang kelima, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Nah, berbeda dengan sholawat. Kalau sholawat wajib dibaca setelah takbir yang kedua. Jadi kalau misalkan kamu pas sholat jenazah di takbir kedua tidak baca apa-apa atau salah baca, ya tidak sah salatnya. Karena pembaca sholawat di takbir yang kedua sholat jenazah itu hukumnya wajib. Maknanya adalah khamisah min arkanis sholat jenazah, rukun yang kelima daripada rukun sholat jenazah adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad ba'da takbiratis saniyah, setelah takbir yang kedua. Wajib hukum. Wa aqalluha, minimal membaca sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal. Minimalnya. Allahu Akbar, Fatihah kan? Allahu Akbar, takbir yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal. Wa akmaluha, adapun yang paling sempurna, sholawat yang paling sempurna adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ila akhirih, yaitu sholawat yang kita baca ketika tahiyat akhir atau sholawat Ibrahimiyah namanya. Itu kalau paling sempurnanya. Biasanya imamnya ini terlalu cepat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai yang pendek baik. Yang penting di saat takbir yang kedua jangan sampai tidak baca sholawat. Wa yusannu, sunnah bukan wajib ya. Alhamdu qablaha, mengucapkan alhamdu sebelum sholawat. Sebelum baca sholawat kita mengucap alhamdulillah dulu, kita mengucap tahmid dulu. Ini sunnah. Wa doa, dan mendoakan lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, ba'daha, setelah membaca salawat. Sunnah hukumnya. Memulai dengan bacaan alhamdulillah, diakhiri dengan mendoakan orang-orang yang beriman. Wa kaza, dan demikian juga sunnah dhammus salami laha inda ba'dihim. Sebagian ulama Syafi'i menganjurkan menambahkan salam. Allahumma sholli wa sallim. Bagian ulama Syafi'i menghukumi sunnah ya, menambahkan salam, bukan hanya sholawat tapi salam juga. Itu rukun yang kelima. Rukun yang keenam, asadisu ad-du'a lil mayyit ba'da salisa. Nah, ingeti rukun yang keenam yaitu pada takbir yang ketiga mendoakan mayit. An-nasadisa min arkanis sholatil janazah adalah ad-du'a lil mayyit, yaitu mendoakan mayit bi khususihi, secara khusus, ba'da takbiratis salisah, setelah takbir yang ketiga. Wujuban, hukumnya wajib karena termasuk rukun. Takbir pertama maca Fatihah. Ini sunnah. Fatihah itu tidak harus di pertama, tapi alangkah bagusnya di takbir pertama. Boleh di takbir kedua, boleh tiga ataupun keempat. Takbir kedua wajib membaca sholawat. Takbir ketiga wajib mendoakan si mayit. Wa aqalluhu, minimal doa yang
ditujukan kepada si mayit, mayat lupa alih ismud doa. Doa apa baik yang penting disebut dengan doa. Intinya doa itu dikhususkan kepada mayit. Kita ucapkan memang disebut sebagai doa. Allahumma arhamhu, seperti halnya kita berdoa Allahumma arhamhu. Artinya apa? Ya Allah, irhamhu, sayangilah dia di sini berarti si mayit minimal. Watiflu, adapun mayit anak-anak berarti dia belum balik. Ya, si mayit ini belum balik. Kagoirihi, sama seperti halnya si anak-anak ini tadi. Indah Ibnu Hajar, menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, fala yakfi indahu fihi Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, mendoakan mayit yang mana si mayit ini kalau seandainya meninggal dalam kondisi masih bayi, ya, maka tidak cukup hanya dengan kalimat Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ini termasuk doa yang dianjurkan ketika kita mendoakan mayit kalau si mayit ini adalah masih anak-anak. Ya Allah, jadikanlah mayit ini faratan, sebagai tabungan di abawaihi, bagi kedua orang tuanya. Ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar belum mencukupi. Al-Atifaqat, yang mana doa ini akan diterangkan nanti, ya. Wa qala Romli yakfi, berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau Imam Romli cukup, tidak masalah karena memang mayitnya masih anak-anak. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar belum cukup, dia harus didoakan dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli cukup. Wal akmalu, adapun mendoakan mayit yang paling sempurna, ayatullah, orang yang mensolatinya bikullin minal kabiri wasogir, pada setiap, baik itu anak yang mayit yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Doanya macam mana? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, lihayyina, orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, orang yang mati di antara kami, wa syahidina, orang yang hadir di antara kami, wa ghaibina, orang yang tidak hadir di antara kami, wa saghirina, orang yang masih kecil di antara kami, wa kabirina, orang yang sudah besar di antara kami, wa zakarina, orang laki-laki di antara kami, wa unsana, perempuan di antara kami. Allahumma, ya Allah, man, siapa saja ahyaitahu, yang engkau berikan ia hidup, minna, di antara kami, fa'ahyihi, maka hidupkanlah ia, alal Islam, dalam keadaan Islam. Waman, dan siapa saja tawafaitahu, yang engkau wafatkan ia, minna, dari kami, fatawafahu, maka wafatkanlah dia, alal iman, atas iman. Allahumma, ya Allah, la tahrimna ajrahu, jangan kau halang-halangi pahalanya, wala tudillana, dan jangan kau sesatkan kami ba'dahu, setelah kematiannya. Nah, itu doanya, ya, dikhususkan bagi si mayit yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Wa yaqulu ma'azalika bil kabir, dan juga doa yang dianjurkan di sini, ya, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i pada mayit dewasa, yaitu apa? Allahumma in haza, sesungguhnya mayit ini adalah abduka, hambamu, wa ibnu abdaika, dan putra daripada kedua hambamu, kharaja, dia keluar, min rauhi dunia, dari kenyamanan dunia, wa sa'atiha, dan keluasan dunia, wa mahbubihi, wa mahbubuhu, boleh mahbub, boleh mahbub, boleh dibaca rofa, boleh dibaca jar, mahbubuhu, boleh mahbubihi, dan dia keluar dari orang yang dia cintai, wa ahbauhu, dan dia keluar dari orang-orang yang mencintainya, biha, keluar dari mana? Dari dunia, ila zulumatul qabri, menuju kegelapan kubur, wa ma huwa laqihi, dan tiadalah kubur ini selain daripada laqihi, dia di mana di situ menjumpai engkau, ya Allah. Karena yashhadu, dia si mayit ini bersaksi,
Allah ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, wahdaka la syarikalah, Engkau lah yang maha tunggal, tiada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu, wa anta a'lamu bimahi minna, dan sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada kami. Ya, Engkau lebih mengetahui si mayit ini daripada kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzilin, sesungguhnya si mayit ini telah datang menjumpai kamu, telah datang menemuimu, ya, wa anta khairul manzilin, dan engkaulah sebaik-baiknya zat yang ditemui. Wa asbaha, dan si mayit ini telah menjadi fakiran, orang yang butuh, ila rahmatika, membutuhkan rahmatmu, wa anta ghaniyun an azabihi, dan engkau tidak butuh untuk mengazabnya. Waqad ji'naka, dan kami datang kepadamu, ya kita yang mensolat ini tadi, mendoakan si mayit ini tadi, ragibina, seraya berharap, ilaika, kepadamu, syufa'a, untuk memberikan pertolongan lahu, bagi si mayit. Fatajawaz, oleh karena itu hilangkanlah dosa darinya, walakih, dan dia bertemu engkau birahmatika, dengan rahmatmu, ridhoka, dan juga keridoanmu, wakihi, dan peliharalah dia fitnah qabri, dari fitnah kubur, wa azabi, dan siksanya, wafsah lahu qabrahu, dan luaskanlah kuburnya, wajafal ardo, dan jauhkanlah tanah anjalbihi, dari kedua sisinya, dalam arti jangan kau sempitkan ya Allah, ya. Walakihi, dan pertemukanlah ia birahmatika, dengan rahmatmu, al-amani, yang aman, min azabika, dari siksamu, hatta tab'asuhu, sehingga engkau membangkitkan ia aminan, dalam kondisi aman, ila jannatika, menuju surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Wahaza, nah doa yang disebutkan ini tadi, iltaqatuhu, adalah doa yang telah dihimpun, yang telah disusun oleh Asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, min ahadisin, dari beberapa hadis, warodat, yang telah datang, wastahsinahu al-imam, dan imam-imam selain daripada Imam Syafi'i itu menganggap doa ini sangat bagus. Nah, ini kan doa yang tidak pula umum dipakai di masyarakat, ya, karena ini adalah doa yang dihimpun dari beberapa hadis oleh Imam Syafi'i. Nah, yang umum itu yang cak mano? Qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Hajar, wa fi Muslim, di dalam hadis Muslim, doa untawilun, yaitu doa yang panjang, anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zahirun annahu aula, yang mana doa ini, doa yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ini adalah aula, doa yang paling utama yang kita panjatkan untuk si mayit. Apa dia doanya? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afanhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ya kan, dan seterusnya. Wagsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqhu min khotoya wa wasi' min khotoya kama naqaita saubal abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa alan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa dakhul jannata wa azmin azabil kubri wa binati wa azabinna. Hari ini doa yang umum yang biasa kita pakai ketika kita mendoakan mayit. Nah, ini doa yang paling utama. Adapun doa tadi itu sumbernya dari Imam Syafi'i. Qala Ibnu Hajar, wa zahiru anal murad bil ibdal, yang dimaksud dengan ganti min ahli wa zauja, antara keluarga dan istri, pasangan, maksudnya di situ kan ada kan wabdilhu darun khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, gantikan untuknya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang ada di dunia, atau gantikan untuknya istri, pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang ada di dunia. Maksudnya yang diganti itu bukan berarti zahir, bukan berarti apa, misalkan pasangannya tadi bukan berarti istrinya, tapi yang diganti apa? Ibdalul wasfi lazawat. Yang diganti adalah sifatnya. Jadi kalau semasa hidup kita nih tadi, pasangan kita, misalkan istri kita nih, ya. Nah, di saat kita meninggal, doanya tadi kan, ya Allah gantikanlah pasangannya ya yang lebih baik daripada pasangannya yang ada di dunia. Maksudnya sifatnya. Kalau seandainya semasa dunia pasangannya ini tadi judes nih,
sifatnya ini judes. Nah kalau pas di akhirat kaget, ya po, pasangannya ini tadi, iya tetap istrinya tapi sifatnya tidak lagi judes, lembut. Nah maksudnya itu yang diganti itu bukan orangnya tapi sifatnya. Maksud doa itu. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa yaqulu fi tilazabah muslimani, adapun doa yang dikhususkan bagi mayit anak-anak so,